وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Wanifidin azani Allah wa iyyakum, lalu kita masuk di pertaubatan dari riba. Ini sehari bisa selesai nih bukunya nih. Tobat dari riba. Perintah untuk bertobat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alal ladzina ya'maluna su'a bijahalatin." Sungguhnya taubat itu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk lilladzina ya'maluna su', orang-orang yang beramal yang jelek, beramal dosa bijahalah karena kebodohannya, karena belum tahu atau karena menyadari kalau dia itu bodoh, ngapain dulu begini-begini, tobato gitu. Summa yatubu min qaribin, kemudian dia bertobat ya dengan segera, min qaribin. Fa ulaika yatubullahu alaihim, maka itulah mereka yang tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu aliman hakima, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan Maha bijaksana. Walaysa taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara hatumul maut qala inni tubtul an. Dan tobat gak berguna pada orang-orang yang berbuat kejahatan, kejelekan, dosa sampai kapan? Sampai dia didatangi oleh maut, baru dia mengatakan ini tubtul an. Jadi orang-orang yang menunda tobatnya sampai akhirnya mati sekarat, baru kemudian dia mau tobat, itu nggak diterima tobatnya. Maka yang terbaik apa ya? Tobat segera, nggak usah nunggu mati. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu ngajari kita, ya bahwasanya orang yang bertobat di dunia itu begitu mati, maka dosa-dosa dari yang ditobatin itu sudah hilang. Nabi SAW bersabda, at-taibu minad dambi kama la dambalau. Orang yang bertobat dari dosanya, maka dia seperti orang yang nggak punya dosa. Maka Ibnu Qayyim itu memberikan masukan atau memberikan saran, memberikan nasihat, yaitu apa? Ketika kita mau tidur, kita ingat dulu pernah ngapain gitu. Pernah nyolong mangga tanggane, nyolong sendal temene gitu kan, jahili temene. Ingat-ingat istighfar yang banyak sebelum menutup mata gitu kan. Ya. Nah, doa tidurnya kapan? Bisa sebelumnya atau setelahnya. Agar apa tujuannya? Kalau kita sampai tidur dan nggak bangun, gitu kan, maka harapannya kita sudah bertobat dari dosa-dosa masa lalu. Karena dosa besar yang nggak ditobatin, itu nanti harus dicuci di neraka, dan neraka itu adalah tempat yang sangat jelek dan sangat menakutkan, mengerikan, serta sangat menyakitkan. Oh. Nggak ada orang di neraka senang ketawa-ketawa, nggak ada. Rata-rata nangis, teriak, sedih, gitu kan, tersiksa, kepanasan, kedinginan, ada neraka yang dingin ada. Nah, maka dingin tapi dingin banget gitu loh. Kamu misal ke Tawangmangu pas musim hujan itu, atau tidur di sana di pinggir jalan Tawangmangu kalau musim hujan, udah itu dinginnya tuh sampai ke tulang-tulang, naik lagi ke atas sampai puncaknya. Ya. Maka di dunia aja udah seperti itu, apalagi di neraka yang dingin. Jadi dinginnya dingin banget. Jangan kemudian malah sebelum tidur malah nonton yang enggak, gitu. Mentang-mentang wifi-nya gratis, nonton yang enggak gitu kan. Ya, bangun tidur nggak bisa bangun, mati gitu kan, ya sudah. Yang lalu belum ditobatin, malah tadi malam ditambahin, ya, nggak selesai-selesai gitu. Terus nanti dimasukkan di neraka, ya, protes gitu kan. Padahal Allah sendiri menyatakan, wa mallahu bidzalamin lil abid. Allah itu nggak pernah berlaku dolim pada hambanya. Kemudian walalladzina yamutuna wa hum kufar, dan tobat nggak diterima buat mereka yang mati dalam kondisi kafir. Jadi ada orang-orang kafir yang kemudian pesan, hartaku sekian kasih masjid, sekian kasih gereja. Gitu. Tujuannya apa? Biar orang yang di masjid nanti nahlilin, ben kemudian iso selamat ning rokok, sing gereja ya ngono. Nggak bisa. Iman itu menjadikan syarat dia masuk surga. Begitu pula dia nggak beriman, ya dia itu menjadi syarat kunci dia megang neraka, masuk neraka. Ulaika atanna lahum adaban alima. Itulah orang-orang yang kemudian kami siapkan adab yang pedih, yang menyakitkan. Wanibidin azani Allah wa iyyakum. Ya, oleh karena itu maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bersegera untuk bertobat dari dosa adalah wajib, tidak boleh diakhirkan. Kapan saja diakhirkan maka ia termasuk maksiat. Jadi tiap hari kita istighfar. Dan Nabi SAW ngasih contoh ya terkait dengan istighfar. Sehari beliau istighfar sebanyak 80 sampai 100 kali minimal itu. Maka kalau Nabi yang dijamin surga aja melakukan istighfar sebanyak itulah, kita yang nggak dijamin surga, yang tiap hari berbuat dosa, kok males istighfar, bahkan males sholat, na'udzubillah gitu loh. Masih muda sudah males sholat, bangun subuhnya susah, gitu. Nyari apa coba?
Maka tata cara tobat secara umum, An-Nawawi rahimahullah berkata, tobat dari setiap dosa hukumnya wajib jika dosa yang dilakukan hubungannya antara seorang hamba dengan Allah dan tidak berhubungan dengan hak anak Adam. Maka ada 3 syarat untuk kesempurnaan tobat. Yang pertama yaitu, syaratnya yang pertama, orang yang bertobat harus berhenti meninggalkan dosa. Nah, nanti dalam kitab yang lain, yang pertama ini dimasukkan dalam pertama adalah niat yang ikhlas. Kamu ngapain kamu tobat? Gitu. Karena aku mau menikahin si dia. Tobatmu nggak dianggap. Niatnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Yang dituju adalah Allah Subhanahu wa taala dari tobatnya. Ada yang memasukkan di poin yang pertama itu. Tapi karena kita belajar ini ya sudah kita pahami ini dulu. Yang pertama harus berhenti meninggalkan dosanya. Jangan hari ini ngomong tobat, besok diulangi, besok diulangi. Nah kalau diulangi gimana ya? Tobat lagi, tapi jangan diremehkan gitu loh. Santai wae lah, sesuk-sesuk tobat nih, sesuk-sesuk tobat nih. Pas ngomong gitu mati gitu. Kemudian yang kedua, menyesali perbuatannya. Ya, sama kayak misal kamu naik motor gitu kan, ngebut, wah berat, gayanya pas ngebut kayak Valentino Rossi, nabrak ayam tetangga mati, kamu kemudian sedihnya nggak karu-karuan. Kenapa lah? Kau suruh ganti, ayamnya mahal misal gitu, ayam hias 5 juta suruh ganti, buat tangisi gitu kan, padahal ayamnya sudah mati lah. Taubat itu harusnya seperti itu gitu loh. Jadi kita itu menangisi apa yang pernah kita lakukan di masa lalu, gitu. Gak usah diceritakan, dipikir sendiri apa, kemudian kita istighfari, atau kita sesali, dan kita nggak pernah mengulangi lagi. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Ini yang ketiga. Ya, jadi yang pertama berhenti, yang kedua menyesali, yang ketiga jangan mengulangi. Ya. Jika salah satu dari 3 perkara ini tidak terpenuhi, maka tobatnya nggak sah. Termasuk niat tadi ya. Niat tadi kalau kemudian nggak diniatkan untuk Allah, ya nggak guna tobatnya. Jika dosa yang dikerjakan berhubungan dengan hak Adam, artinya barang orang lain mbok ambil, motor orang lain mbok curi, sendalnya mbok ambil, maka harus dikembalikan. Syaratnya nambah ada 4, 3 yang di atas tadi tambah 1, yaitu menyelesaikan hak saudaranya. Jika sangkutannya adalah harta, maka wajib mengembalikan. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, hakikat taubat adalah dengan menyesali dosa masa lalu, meninggalkannya, dan bertekad tidak mengulangi. Kemudian, kalau ada urusan dengan harta orang lain, maka dikembalikan. Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan, syarat taubat adalah menyesali, bertekad tidak mengulangi, mengembalikan hak orang yang didolimi, dan menunaikan kewajiban yang disia-siakan kemarin-kemarin. Lalu tata cara taubat, yaitu apabila orang mengambil riba, telah dapat hidayah dan ingin berlepas diri dari dosa riba, maka bagaimana caranya? Yang pertama, tentang keadaan orang yang berinteraksi dengan riba. Maka ada 2 keadaan. Harta riba masih pada tanggungan orang lain. Jadi dia ngutangi, tapi utangnya itu masih di tempat orang lain. Gitu. Maka dia belum mengambilnya sama sekali. Maka dalam keadaan seperti ini, cara tobatnya adalah dia hanya berhak mengambil pokok hartanya. Si fulan ngutangnya 1 juta, bunganya 200, belum dibayar sama Habibi gitu kan. Maka hak dia adalah 1 juta itu. 200-nya nggak usah. Nah, tidak boleh diambil. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamu. Dan kalau kamu bertobat, maka hak kamu adalah pokok hartanya, kamu nggak didolimi, kamu nggak mendolimi dan kamu nggak didolimi. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, firman Allah yang berbunyi, dan jika kamu bertobat, maka bagimu pokok harta, kamu tidak menganiaya dan tidak boleh dianiaya. Maksudnya adalah jika kamu meninggalkan riba dan tobat kepada Allah, dan engkau telah mengadakan transaksi dengan seorang, maka engkau tidak hanya berhak mendapatkan pokok hartamu saja, maka engkau hanya berhak mendapatkan harta pokok hartamu saja, tidak boleh mengambil tambahannya. Al-Qurtubi rahimahullah juga mengatakan yang sama terkait tafsir ayat itu, yaitu bahwasanya apa? Penegasan akan batilnya harta riba yang belum diambil, dia hanya boleh mengambil harta pokoknya saja yang tidak ada ribanya. Itu keadaan pertama, duitnya belum dibayar, utangnya kepada utang orang lain ke kita belum dilunasi, maka pokoknya yang kita ambil. Yang kedua, ya, orang yang tobat dari riba yang sudah mengambil hartanya, sudah pernah jadi rentenir 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Hingga terkumpul harta riba pada dirinya, ada di rumah, ada di mobil, gitu kan, ada di sawah. Maka keadaan ini ada 2 kondisi. 1, dia melakukan hal tersebut karena meyakini bahwa transaksi riba sah, tidak dilarang, atau karena sebab kebodohan dan tidak tahu bahwa transaksi riba itu terlarang. Keadaan orang yang semacam ini, taubatnya adalah dengan berhenti dari praktek riba selama-lamanya, tidak wajib mengembalikan harta riba kepada pemiliknya, dan tidak boleh makan harta riba tersebut, akan tapi tidaklah disedekahkan dan disalurkan untuk kebaikan kaum muslimin, seperti pembangunan fasilitas umum dan lain-lainnya. Jadi kalau ada pegawai bank, pegawai koperasi riba,
rentenir segala macam, kok dari kerjaannya riba itu bisa jadi rumah, maka rumahnya jual sedekahkan. Jadi mobilnya jual sedekahkan. Jadi sawahnya jual sedekahkan gitu loh. Ya. Kalau yang di awal tadi kan masih jadi utangan di tempat orang lain, ambil pokoknya, bunganya nggak boleh. Allah Ta'ala berfirman, "Faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah." Barang siapa yang kemudian datang peringatan dari Robnya, dia berhenti, maka buat dia apa yang kemudian dia dapatkan dahulu, ya kan? Wa amruhu ila Allah, dan apa yang menjadi sisanya urusannya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan bahwa hasil riba yang telah diterima dan telah dipergunakan sebelum riba diharamkan tetap menjadi milik orang yang menerima. Dan hukum yang tidak tahu adalah hukum riba, bahwa riba adalah hukum haram sama dengan orang yang belum diturunkan kepadanya ayat yang melarang riba. Saya ulangi, dan hukum orang yang tidak tahu bahwa riba itu hukumnya adalah haram sama dengan orang yang belum diturunkan kepadanya ayat yang melarang riba. Jadi kalau emang belum tahu ya tetap dikeluarkan tuh hartanya. Walaupun ada khilaf ulama ya, tapi saya lebih condong ke yang ini ya. Jadi orang-orang yang bekerja di ribawi itu harus ngitung, keluarkan hartanya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, apabila harta yang diambil atas keridhaan yang punya, maka dalam hal ini tidak wajib mengembalikan kepada pemiliknya. Karena pemiliknya sudah mengeluarkan harta tersebut atas kerelaan dirinya sendiri. Tapi harta yang diambil tersebut tidak baik untuk dimakan karena hartanya haram. Oh, aku nambahin apa-apa kok, walaupun gue riba gitu. Toh itu kan juga jadi modal, terus aku ya alhamdulillah untung. Nah, maka tak balik kita pun juli gitu. Hakikatnya riba. Maka dia nggak punya kewajiban mengembalikan ke yang minjem gitu. Cuman itu juga jangan dimakan. Sama halnya, naudzubillah ya, ada seorang PSK misalnya gitu. Ada seorang PSK. Kemudian dari kegiatan PSK-nya dia punya motor, punya mobil gitu kan. Maka hakikatnya ya duitnya ya jangan dikembalikan kepada laki-laki yang menzinainya, jangan. Dibaliknya ada yang boleh PSK lain itu. Nah, maka apa? Duit yang kita dapat ini diperiksa mana keluarin, kemudian tobatin. Jangan kemudian malah buat seneng-seneng, ketok kaya, ketok mentereng. Maka malulah kita kalau kemudian kaya dari harta-harta yang. Maka cara untuk berlepas diri dari harta haram itu dan termasuk kesempurnaan tobat adalah dengan mensedekahkannya. Hukum ini berlaku untuk seluruh usaha yang haram sebab bendanya atau manfaatnya, tidak contohkan PSK. Jualan narkoba juga sama. Bandar narkoba ya bisa beli ini, bisa beli itu, semua jual itu. Sedekahkan kepada kaum muslimin. Penetapan hukum jeleknya suatu tidak mesti harus mengembalikan harta yang didapat pada yang memberikan. Jadi kalau hasil jualan barang haram ya jangan dikembalikan kepada pembelinya. Nanti dia malah balik ke duitnya, dia beli yang lain lagi, yang haram lain lagi. Karena Rasulullah SAW sendiri menghukumi bahwa upah dari bekam adalah jelek, akan tetapi tidak memerintahkan untuk mengalihkan upah itu kepada yang memberi. Ya, jadi dari bekam, fasdu dianggap upah yang jelek, tapi kemudian tidak disuruh untuk mengembalikan. Kemudian kondisi yang kedua, dia melakukan dan mengambil riba dalam keadaan mengetahui riba itu haram. Dia meyakini tidak bolehnya, namun sengaja dia melanggar, maka taubatnya adalah dengan berhenti dari riba selama-lamanya, wajib mengembalikan harta riba yang sudah ambil jika mungkin. Jika tidak mungkin, maka hendaklah disedekahkan untuk kebaikan kaum muslimin. Garis besarnya sama sih. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyita harta dari gubernurnya yang dianggap haram, lalu dia masukkan ke Baitul Mal. Wallahu taala. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.